Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Bagaimana kabar semuanya? Dan tentunya kita berharap semua dalam keadaan baik. Ya, tak terasa bulan suci Ramadan akan berakhir dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kalian yang punya rencana mudik pastinya sudah bersiap-siap ini. Bahkan mungkin sudah ada yang mulai mudik di hari ini ya. Nah, berkaitan dengan banyaknya rencana teman-teman yang mau mudik, ini ada beberapa DM yang masuk ke saya itu menanyakan tentang kondisi jalur Pralimura ini, khususnya di jembatan ya teman-teman, di dua jembatan yang ekstrim itu, jembatan Teras dan jembatan Keruh dicecar. Sebenarnya video vlog kali ini adalah video motovlog belalang tempur yang diambil pada tanggal 25 Februari 2004 lalu ya teman-teman. Jadi tentunya pasti akan berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, untuk menjawab keresahan teman-teman tersebut, saya akan mencoba memberikan gambaran atau review untuk update terakhir kondisi keadaan jembatan atau kedua jembatan tersebut. Di awal video ini ya teman-teman, ini kan sebenarnya video motovlog perjalanan saya tanggal 25 Februari kemarin, tapi ini biar kita reviewnya kita taruh di depan biar teman-teman enggak resah lagi dengan apakah jembatan tersebut bisa dilalui untuk mudik Lebaran tahun ini. Yang pasti keresahan teman-teman tersebut muncul sejak adanya berita resmi atau himbauan dari pihak kepolisian, yakni Polres Kabupaten Musirawas, untuk pemudik dihimbau tidak dulu melintasi jalur Pralimura ini, diminta untuk mencari jalan lainnya karena kondisi jembatan yang sedang rusak. Apakah jembatan tersebut benar-benar rusak dan tidak bisa dilalui sama sekali? Di sini saya langsung jawab saja, bisa ya teman-teman. Jalan tersebut atau jembatan itu masih bisa dilalui untuk kendaraan pribadi atau mobil kecil gitu. Sebenarnya kejadian yang memicu dari jembatan di Teras itu menjadi rusak, tepatnya di tiang penyangganya ada yang bengkok ya teman-teman. Itu diakibatkan karena dilewati dua truk bermuatan sawit yang lewat secara bersamaan. Nah, namun sejak kejadian itu terus dilakukan perbaikan oleh pihak Pertamina teman-teman, dan sekarang kondisinya jembatan tersebut sudah bisa dilalui khususnya untuk kendaraan kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman pemudik yang memakai kendaraan roda 4 itu masih bisa melewati jalur ini teman-teman. Ya, memang himbauan yang dikeluarkan dari pihak kepolisian itu semata-mata tanggung jawab sosial mereka ya teman-teman, karena berharap jangan sampai ada korban yang terjadi di kedua jembatan tersebut. Karena memang kondisinya jembatan itu kan sudah tua, dibangun sejak tahun 70-an teman-teman sampai sekarang. Jadi memang banyak kondisi besinya yang keropos gitu kan. Dan jika dilewatin dengan kendaraan-kendaraan yang berat, maka tidak menutup kemungkinan jembatan tersebut bakal rusak berat ya teman-teman. Nah, itulah hal yang tidak diinginkan dari aparat kepolisian. Dan sekarang agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, dari pihak terkait sekarang sudah dipasang portal teman-teman, agar kendaraan jenis truk-truk bermuatan berat itu tidak lagi melintas di kedua jembatan tersebut. Tapi untuk mobil pribadi, mobil kecil masih bisa melintas. Dan di minggu-minggu ini sudah banyak mobil-mobil plat dari luar Sumatera Selatan yang melintas liweran di Sukakarya ini ya teman-teman. Jadi di sini Diones Channel hanya memberikan informasi dan gambaran mengenai situasi dan kondisi di jalur ini ya teman-teman. Jadi tidak menyuruh atau bahkan melarang gitu.
Nah, paling saya bisa mengasih tips untuk teman-teman yang akan melintasi di kedua jembatan tersebut ya teman-teman. Yang pertama adalah ketika melintas itu jangan konvoy ya teman-teman, atau bergantian. Misalkan kita jalan beriringan gitu, biarkan kendaraan yang di depan kita melintas terlebih dahulu, baru kemudian kita yang melintas. Hal ini untuk mengurangi beban dari jembatan itu sendiri ya teman-teman. Dan yang kedua, kita itu waspada lebih baik teman-teman. Jadi misalkan kita rasa beban kendaraan kita ini full muatan gitu, akan lebih baik jika penumpang semuanya turun, ya jalan kaki aja ya teman-teman, menyeberangi jembatan. Toh nggak terlalu panjang juga jembatannya, yang penting kita aman ya, biarkan sopirnya saja yang membawa mobilnya melewatin jembatan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, jika ada kemungkinan terburuk, misalkan jembatan tersebut benar-benar nggak bisa dilewatin, entah karena ada sesuatu, jembatan tersebut rusak atau roboh gitu, ya kita berharap enggak ya teman-teman. Cuman untuk menjawab kemungkinan terburuk tersebut, kita sudah ada plan untuk bertindak ya teman-teman. Ketika jembatan tersebut benar-benar tidak bisa dilewatin, sebaiknya kita putar arah kembali teman-teman. Yang dari arah Cecar itu kembali ke Cecar teman-teman, melalui jalur semestinya, seperti ke Simpang Semambang ke arah Sekayu atau ke arah Lahat ya. Ataupun yang dari arah Pendopo itu kembali lagi ke Pendopo, bisa melalui Sekayu atau Simpang Blimbing teman-teman. Karena kalau ada pun jalan alternatif lain di jalur ini teman-teman, itu kondisinya masih sangat jelek dan keamanannya tidak terjamin ya teman-teman. Jadi saran saya mending putar arah kembali. Oke teman-teman, itu saja gambaran atau review yang bisa saya berikan mengenai kondisi jalur ini dan kondisi kedua jembatan tersebut untuk saat ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sekarang kita kembali ke video motovlog Belalang Tempur. Perjalanan saya di tanggal 25 Februari 2024. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama motovlog Belalang Tempur. Kali ini kita akan melakukan trip perjalanan pulang ke Prabu Mulih dari tempat kerja di Musirawas teman-teman. Ini kita start dari Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Sekarang hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Ini sekarang jam 7 kurang 13 menit teman-teman. Ini agak telat saya molor berangkatnya ya. Biasanya jam 6 lewat seperempat itu udah berangkat, karena tadi sempat menunggu hujan reda dulu teman-teman. Jadi sempat hujan ya tadi, dari semalam sih hujan. Dan ya beginilah jadinya kondisinya pagi ini syahdu sekali. Kendaraan yang melintas pun lengang ya teman-teman, sepi. Kalau hujan dari malam nyambung ke pagi itu biasanya orang yang mau ke kebun itu males berangkat ya teman-teman. Jadi mungkin menunda besok, mungkin dia pergi ke kebunnya. Kalau di sini kan sebagian itu masyarakatnya selain sawit juga perkebunannya itu kebun karet teman-teman. Jadi ya setiap hari mereka harusnya sadap karet tuh ya. Tapi karena hujan kayaknya banyak yang memilih untuk stay di rumah ini. Ya kondisi sekarang musim hujan ya teman-teman. Kemarin saja itu waktu perjalanan berangkat ke sini ke Musi itu motovlog kita nggak sempat selesai ya teman-teman.
itu videonya tayang sebelum video ini ya teman-teman. Nanti bisa ditonton, hanya durasi ya sekitar 6 menit gitu, karena baru sampai di Lubuk Raman itu udah hujan teman-teman. Sampai di pendopo itu hujannya tambah deras gitu, jadi ya motovlognya batal. Ini sekarang kita sudah memasuki wilayah Kecamatan BTS Ulu teman-teman, masuk di wilayah Desa Tambangan, dan sebentar lagi kita akan melintasi jembatan permanen yang baru selesai dibangun teman-teman. Dan waktu kita melintas di sini sama Om Rengki ya, videonya juga sudah tayang, itu kondisinya juga habis hujan teman-teman. Nah, di depan ini adalah jembatan air Tambangan. Mantap teman-teman. Jadi di jalur Pralimura ini dalam tahun 2023 ada 2 jembatan yang sudah dibangun permanen ya teman-teman. 2 diantaranya ada di wilayah Kabupaten Pali, itu di Desa Semangus, jembatan air Semangus 1 dan 2, dan yang terakhir ini yang baru selesai dibangun ya teman-teman, di Kabupaten Musirawas, di Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu. Ya, besar harapan kita terutama jembatan yang ekstrim ya teman-teman, seperti di Sungai Keruh dan jembatan Aur Teras itu segera dibangun permanen seperti ini. Jadi kan itu merupakan vital ya kalau di sana, karena susah untuk cari alternatif lain kalau kita sudah berada di jalur itu teman-teman, atau di jembatan itu ya. Kalau misalkan jembatannya nggak bisa dilewatin, itu kita terpaksa harus putar balik gitu, dan jauh gitu. Ini juga informasi teman-teman untuk yang akan melakukan mudik di bulan April ya, mudik Lebaran gitu. Karena musim hujan ini udah mulai banyak jalan yang berlubang, jadi yang sudah ada itu tambah lagi sekarang. Yang sudah ada tambah titik baru lagi lubangnya, dan yang lubang yang lama itu juga semakin membesar gitu teman-teman. Karena kemarin sempat ada proyek tambal sulam ya, tapi sebagian kecil yang diperbaiki gitu jalannya teman-teman. Nah, yang di sini ini semakin dalam kayak gini teman-teman lubangnya ya. Wah, kondisi air Sungai Musinya teman-teman udah mulai semakin tinggi ya. Tapi alhamdulillah kayaknya untuk sampai jalan ini banjir itu masih dikategorikan jauh lah ya. Karena kalau sampai jalan ini banjir, wah susah. Udah ketutup, nggak bisa lagi kita lewat sini teman-teman. Kalau tahun kemarin itu sempat banjir sampai meluap ke jalan ya teman-teman, benar-benar nggak bisa lewat. Akhirnya saya pun untuk pulang balik mudik ke Prabu Muli itu naik kereta api gitu. Waktu itu kejadiannya pas Ramadan dan pas puasa ya. Akhirnya saya sempat ada video review naik kereta api ya, qadarullah akhirnya dapat, walaupun nggak pakai motor ya teman-teman, bisa menyajikan juga informasi gitu, bagaimana transportasi yang bisa kita gunakan dari wilayah sini untuk pulang ke Prabu Muli gitu ya. Salah satunya dengan naik kereta api, dan kemarin tuh naik kereta api yang malam gitu, yang kelas bisnis ya, karena yang pagi habis tiketnya.
apakah motovlog ini akan kembali gagal teman-teman, karena ini hujan sudah mulai turun ini teman-teman. Walaupun masih belum terlalu deras ya, tapi ini sudah lumayan ini hujannya teman-teman. Ini kalau hujannya semakin bertambah deras, terpaksa saya harus berhenti dan mengemas semua barang-barang untuk dimasukkan dalam plastik teman-teman, seperti dompet dan handphone, agar nggak kena hujan ya teman-teman. Dan juga untuk saran saya kepada teman-teman semua yang sedang melakukan perjalanan seperti ini, kalau membawa handphone ketika hujan itu di off-kan saja powernya teman-teman, karena bahaya kita seperti antena berjalan gitu ketika berkendara dengan handphone yang aktif gitu, karena takutnya ada petir gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya berada di atas jembatan Aur atau daerah teras ya teman-teman. Ini nggak ada lagi yang jaga di sini warga lokal karena jembatannya sudah diperbaiki. Ini kondisi hujan teman-teman, jadi nyaris gagal motovlog. Ya kita lihat situasi lah nanti, kalau memang hujannya nggak berhenti ya mungkin videonya sampai sini. Tapi mudah-mudahan nanti di perjalanan hujannya berhenti, karena percuma juga teman-teman saya ambil gambar kalau hujan gini lensanya kena air ya, jadi gambarnya juga blur. Jadi ini teman-teman, untuk update-nya jembatannya sudah diperbaiki ya, nggak khawatir lagi lewat sini teman-teman. Ini bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita teman-teman. Basah. Terjebak banjir teman-teman, masih hujan ini. Sepanjang jalan hujan. Ini masih di tengah hutan MHP. Akhirnya saya dan belalang tempur mogok ini. Lumayan dalamnya segini. Itu tadi di tengah situ ya lumayan bikin tenggelam si belalang tempur ini. Mudah-mudahan di sana nanti bisa hidup. Oke teman-teman, semoga bisa jalan lagi nih. Kita sambung lagi nanti videonya. Alhamdulillah belalang tempur sudah hidup lagi ini. Tapi di sana masih banjirnya masih lumayan teman-teman. Nggak tahu bisa lewat nggak ini nanti. Di depan sana juga ada motor yang mau melintas. Tuh lihat mobilnya tenggelam teman-teman. Mobil aja setinggi gitu teman-teman banjirnya. Lumayan. Kalau motor bebek sudah itu teman-teman, nggak bisa ya. Tadi aja mogok di tengah dan alirannya deras teman-teman. Mantap. Kita lihat seberapa dalam. Lumayan teman-teman. Sepertinya sama dalamnya sama yang di belakang tadi. Semoga belalang tempur bisa melintas ini. Hujannya masih lumayan deras ini teman-teman. Oke, kita sambung lagi nanti videonya. Saya mau nyoba nerobos sana teman-teman. Bismillah. A few moments later. Lolos teman-teman dari sini, cuman arusnya deras banget tadi, agak-agak ngeri-ngeri juga. Nah, itu bisa dilihat mobil ya lebih dalam yang tadi teman-teman, tapi memang di sini arusnya lebih kenceng loh.
harusnya lebih deras. Kalau tadi yang di seberang sana hampir sekap mobil itu ya teman-teman airnya. Nah, tapi di sini arusnya cukup deras. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Bapak itu mau nyebrang juga khawatir. Alhamdulillah. Banjir. Sepinggang orang dewasa. Ini yang kemarin kita naik rakit di sini. Banjir lagi teman-teman. Kalau ini bisa lolos, tapi kalau ini dalam tadi teman-teman. Melindak bau bambu. Ini kayak orang melindak bau bambu masih muncul. Oke teman-teman, ini saya udah sampai pendopo nih, sampai di kawasan Handayani Mulia. Hujan nggak berhenti dari tadi teman-teman. Ini sudah jam setengah 10 ya. Tadi alhamdulillah udah lolos. Berarti ini nanti kita lewat Simpang Belimbing saja teman-teman, karena kondisi hujan kayak gini mengkhawatirkan kalau lewat Tanah Abang, Kayu Putat rawan banjir juga daerah sana. Ini saya berhenti dulu, mau kasih pengumuman dulu sama teman-teman di grup WA ya teman-teman, biar nggak kejebak sama banjir yang mau melakukan perjalanan hari ini. Jadi ceritanya hari ini kita gagal motovlog karena hujan ya teman-teman dan banjir. Sepertinya sampai Prabu Muli ini bakal masih terus hujannya awet teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti kita kalau hujannya sudah reda kita kabarkan lagi. Saya mau kasih pengumuman via WA dulu sama teman-teman yang lain. Dari Handayani Mulia Pendopo, ini perjalanan menuju pulang ke Prabu Muli buat kalian yang akan melintas ke Lubuk Linggau melalui jalur Pali, sementara cari jalan lain dulu atau menunda perjalanan karena di mana-mana sedang banjir ini teman-teman, dan kondisi hujan awet ini bisa jadi banjirnya semakin tinggi. Oke teman-teman, sekarang udah mau sampai Prabu Muli ini teman-teman, udah masuk wilayah Prabu Muli ya teman-teman, baru bisa ambil gambar lagi teman-teman, karena sepanjang jalan hujan ini masih terus mengguyur teman-teman, rata ya. Dan ini pun di sini pun sebenarnya baru selesai teman-teman, nggak tahu bakal hujan lagi juga itu, kayaknya udah masih mendung aja itu. Lumayan banyak kendaraan yang menuju ke arah Prabu Muli dari arah Muara Enim teman-teman. Kita berada di jalan lintas tengah Sumatera yang menghubungkan antara kota Muara Enim dan kota Prabu Muli, dan kita sekarang hampir sampai di Simpang Tugu Nanas teman-teman. Tadinya saya khawatir ini bakalan gagal lagi video motovlognya ya teman-teman, karena udah sampai Cecar tadi hujan terus nggak berhenti sampai di Pendopo itu malah hujannya deras, dan Kodarulo sampai udah mau sampai Prabu Muli ini hujannya baru berhenti ini. Nah ini Simpang Tugu Nanas teman-teman, yang mau ke arah tol, ke arah Palembang melalui tol ya, belok ke kanan sana, ke Batu Raja juga belok ke sana. Kalau mau ke arah kota terus ini ya, karena kayak seperti yang kita berangkat kemarin ya, videonya cuma sampai Pendopo, itu pun di tengah jalan sampai di Lubuk Raman
udah nggak bisa ngambil gambar lagi karena mulai hujan ya teman-teman, dan hujannya pun kayak sama kayak tadi, rata gitu. Sampai pendopo ternyata malah lebih deras gitu. Dan memang masuk musim penghujan seperti ini ya, tantangannya ya hujan kayak gini. Tapi kalau seperti saya ini mau nggak mau ya harus tetap jalan teman-teman, harus lanjut gitu, biarpun hujan juga tetap lanjut. Yang nggak lanjut ya rekamannya aja yang nggak lanjut. Dan kalau melewati jalur Pralimura, Babu Mulih, Pali Musirawas itu memang kalau musim hujan kayak gini yang paling rawan itu banjir ya teman-teman. Seperti yang terjadi tadi, banjir ada di 2 titik di Suban, itu di antara Benakat Minyak dan Semangus, sama di Simpang Madu ya teman-teman. Kalau dari arah pendopo ini jembatan pertama setelah Simpang Madu. Beberapa waktu lalu di tempat yang sama di Suban tadi juga banjir ya teman-teman, malahan waktu itu tinggi banjirnya, dan saya sempat naik rakit ya, belalang tempurnya naik rakit. Tapi kalau tadi masih bisa melintas teman-teman, lewat ada dibikin jembatan kayu itu ya, lewat sana kalau motor. Nah kalau mobil yang agak dalam itu tadi. Terus kalau dulu itu di Sukakarya itu di Simpang Temelat, itu yang banjirnya malah parah ya teman-teman. Sempat terputus jalannya, nggak bisa lewat. Tapi kalau motor masih, yaitu naik rakit, warga lokal yang yang bikin rakitnya ya teman-teman. Kita paling bayar antara 30 sampai 50 ribu gitu. Dan posisi sekarang kita sampai di jembatan flyover Patigalung teman-teman. Dan saya baru ngeh itu ternyata bis bisa lewat sini ya teman-teman. Setahu saya itu dulu bis ini aja, Damri aja yang lewat dalam kota ya. Ternyata bis akap ya, antar kota, antar provinsi itu bisa lewat sini juga. Boleh maksudnya lewat sini gitu. Itu bis Epastar teman-teman. Nggak tahu ini yang pasti ini dari arah Muara Enim. Apakah ini bis yang ke Jawa atau yang ke arah Sumatera Barat ya. Bis Epastar ini kita mau mendahului susah banget nih. Ini bis yang termasuk bis asli dari Palembang ya teman-teman, dari Sumatera Selatan. Saya belum pernah naik bis ini ya teman-teman, tapi kalau lihat reviewnya sih dari beberapa YouTuber, ini bis ini lumayan untuk fasilitasnya teman-teman. Salah satu bis yang sedang naik daun juga ini. Kalau dari Palembang ini atau Sumatera Selatan ada selain Epastar ini juga ada Limbersa yang benar-benar berasal dari sini ya teman-teman. Kencang juga nih larinya dalam kota. Saya berusaha mendahului dari tadi nggak dapat ya teman-teman. Epastar The Sultan. Itu dia, kalau kita tadi ada di samping udah kena guyur, udah mandi lagi nih. Ini yang basah kuyup mulai terasa nyemek-nyemek teman-teman. Jadi kering di jalan ya. Situ bukan musuh yang barusan hebat. Nggak bisa sekencang itu ya teman-teman. Belang tempurnya belum jadi belang tempur RX Turbo, tapi bus Epastar sudah berhasil kita salib.
masih membayang-bayangi di belakang kita dan siap menyalip lagi teman-teman. Nah di depan itu percabangan jalan menuju jalan alternatif ya teman-teman, melalui Tanah Abang Payuputat itu sebelah kiri ya teman-teman. Udah berapa waktu kita nggak lewat sana karena memang kalau musim hujan seperti ini khawatir karena daerah sana daerah banjir juga ya teman-teman, terutama di kalau wilayah Prabu Mulinya di Payuputat teman-teman. Dan dapat informasi waktu itu jalannya sempat putus karena banjir di Payuputat. Jadi saya daripada ambil resiko muternya jauh, nanti kalau sudah sampai sana ternyata jalannya putus nggak bisa lewat, mending cari yang pasti-pasti aja, kita tadi lewat melalui simpang Blimbing ya teman-teman. Dan hujan pun sepertinya masih bakal terus turun ini teman-teman. Ini sudah mulai rintik-rintik hujan, udah mulai terasa ini. Itulah tadi saya bilang baru mau mulai kering di jalan ya teman-teman. Ini udah mau kena hujan lagi, tapi kita udah mau sampai tempat kok. Ini kita sudah sampai di ya termasuk dalam kota ya teman-teman. Sebelah kiri ini sudah Komperta Prabu Muli teman-teman, dan sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman ini. Sengaja videonya sampai tempat ini nanti nggak saya skip ya teman-teman, biar dia namanya video motovlog ya, jadi harus perjalanannya harus ada ininya, tripnya gitu. Kalau nggak trip ya bukan motovlog namanya. Nah di depan sebelah kiri akses masuk menuju ke komplek Pertamina. Kita nanti bakal lewat di simpang ini, simpang depan, percabangan depan, kita belok ke kiri saja. Kalau lewat depan, lewat pasar nanti ya takut ketilang lagi. Udah ada pengalaman kena tilang lewat depan, udah kita ngindarin aja lewat belakang ini. Itu terus lurus ke arah pasar lewat kota ya teman-teman. Yang sebelah kanan itu ke Jalan Batu Raja, ke pintu tol juga teman-teman, lewatnya aksesnya sana ya. Kita lewat ini jalan, kalau dulu ini namanya Jalan IPA atau Jalan Madang teman-teman, kalau sekarang namanya Jalan M. Yamin, Jalan Profesor M. Yamin. Dan kondisi mulai gerimis lagi nih teman-teman. Udah dikit lagi juga ya, Nanggung mau berhenti. Kita selesaikan perjalanan kita sampai ke markas Belalang Tempur, markas besar Belalang Tempur, Mabes Mangga Besar ya teman-teman. Ini Belalang Tempur ngandangnya ini atau garasinya di Mangga Besar. Nanti saya pulang ke Gunung Ibul lanjut ganti kendaraan, karena ini Belalang Tempur khusus kendaraan ke Musi ya, bolak-balik tempat kerja ini kita pakai Belalang Tempur. Karena kalau dulu jalannya kan jalan off-road ya teman-teman, kalau sekarang aja sudah enak, sudah cor-coran. Kalau dulu jalan, jadi memang butuh kendaraan seperti Belalang Tempur ini untuk mengatasi medan yang ya jalan tanah off-road. Ini aja kita masih suka keteteran pakai Belalang Tempur, udah nggak terhitung jatuh bangun ya, apalagi kalau pakai motor biasa, apalagi matic gitu, waduh nggak bisa, nggak bakal tembus.
suasana syahdu ini teman-teman. Jadi suasana selepas hujan dan mau nyambung lagi sepertinya hujannya ini. Ini kita sudah sampai di persimpangan Simpang Telkom ya teman-teman. Kita biasa lewat sana, ke sana itu ke kantor pos teman-teman. Lewat kantor pos, tapi kita sekarang ambil lurus saja. Sebelah kanan itu bengkel, salah satu bengkel langganan belalang tempur di Prabu Mulih teman-teman. Bengkel Sinsin. Nah, sebelah kiri ini SMA Negeri 1 Prabu Mulih. Kita sudah sampai di pasar belakang teman-teman. Kalau lurus nggak bisa ya, udah jalannya udah jadi pasar itu. Kita lewatnya lewat sini. Biasanya kalau sudah sampai di kota seperti ini, udah mau sampai rumah, saya skip teman-teman perjalanannya. Tapi ini kita utuhan ya, nanti sampai inilah, sampai ke rumah lah, videonya nggak kita putus. Jalan ini kalau hari kerja atau hari anak masuk sekolah itu rame. Pas siang dan sore hari orang pulang pergi dan pulang sekolah ya teman-teman, atau pulang kerja gitu. Jadi banyak yang menghindari lewat depan, lewatnya ya ini akses jalannya teman-teman. Kalau sepinya kalau siang lewat sini. Dan ini ya karena hujan ya, hujan jadi mungkin banyak yang males keluar, jadi stay di rumah aja ya. Nah, ini sebelah kanan ini TK waktu saya kecil dulu teman-teman, TK Aba ya, TK Muhammadiyah. Jalannya ditutup, ada yang punya hajatan. Biasa kita lewat sana teman-teman, sekarang kita lewat sini, berarti kita mau lewat ini, lewat gang teman-teman, belusuan lewat gang ya, Gang Amir, salah satu gang tua ini, termasuk gang tua di kawasan Mangga Besar. Nah, kita masuk sini teman-teman. Nah, di sini sering banjir ini kalau hujan terus teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian video perjalanan kita yang sebagian besar di wilayah Prabu Mulih ya, untuk mencukupi video motovlog kita ini, karena tadi sepanjang perjalanan terhalang hujan dan banjir. Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak videonya. Semoga motovlog kali ini walaupun terpotong-potong bermanfaat ya. Sekian dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.